Oh, ada juga nih, siapa? Yulian. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Oke. Nanti untuk teman-teman yang misalnya bisa langsung buka simatronnya, silahkan langsung dibuka karena kita sifatnya kan apa ya, live gitu ya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang belum, ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya udah kali yang kedua. Jadi minggu ini adalah minggu kedua. Minggu lalu kita sudah sempat sedikit introduction gitu ya. Nggak apa-apa. Ini nanti kita ulangi lagi. Apa namanya? Ini benar-benar basic kok. Bukan yang advance gitu ya. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apa ya, kira-kira kurang jelas, boleh di-share via chat atau nanti japri ke saya langsung. Jadi mungkin next-nya itu kita bisa bahas. Jadi apa namanya? Terus kalau misalnya teman-teman apa namanya, ada sedikit problem dengan internetnya, nggak apa-apa kalau misalnya apa namanya, kameranya dimatiin. Nggak masalah, yang penting suara saya kedengeran. Terus ini screen saya kelihatan kan? Yang penting share screen-nya kelihatan. Kelihatan, Pak Ari. Oke, siap. Oke, saya mulai aja ya, biar karena udah kelewat apa waktunya. Jadi biar nanti teman-teman yang Jumatan juga nggak jadi terlambat gara-gara acara ini. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya pagi ini. Ada beberapa teman yang nambah, saya lihat. Nanti mudah-mudahan acara seperti ini kita bisa reguler, kita bisa rutin setiap hari Jumat. Jamnya mungkin masih tentatif ya, kita patok di jam 10, tapi mungkin masih bisa maju atau mundur gitu ya. Oke, minggu lalu kita sudah introduction tentang camp. Nah, waktu itu kita coba bikin part latihan seperti ini. Karena ini ada beberapa teman yang baru, kita akan coba untuk sedikit remind gitu ya. Kalau kemarin yang sudah ikut, mungkin sambil mengingat lagi. Kalau untuk yang belum, ya mudah-mudahan ini jadi ada gambaran. Kalaupun misalnya saat ini teman-teman belum ada simatronnya, nanti apa namanya, setelah acara ini aja mungkin dipersiapkan, next-nya barangkali teman-teman bisa langsung, karena sifatnya kita apa ya, saya share screen saya dan kita langsung latihan bareng-bareng gitu ya. Oke, ini kalau apa terlihat di layar, tampilan Simatron 15. Saat ini saya pakai versi yang terakhir 15 SP4P2. Untuk membuat file atau kita membuat, karena kali ini masih topiknya tentang camp. Jadi kalau misalnya ingin memulai membuat program camp gitu ya, di sini ada dua cara. Kita bisa mulai dari membuat new NC file atau bisa dari new part file. Dua-duanya sama aja. Contohnya misalnya saya membuat new file dari part, itu seperti ini. Jadi misalnya ini seperti ini, sudah selesai dibuat, kita bisa ekspor ke camp-nya itu menggunakan import to NC. Import to NC. Seperti ini. Oke. Nah, tinggal nanti di sini ada beberapa pilihan untuk menentukan referensi datum UCS. Biasanya kalau di awal-awal umumnya kita lebih gampang menentukan itu di tengah dan atas gitu ya. Tapi untuk kondisi tertentu, misalnya membutuhkan data yang berbeda, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi untuk awal ini, kita bisa langsung oke kan dulu. Jadi seperti ini.
efeknya kalau kita dari part, itu nanti nama filenya akan ngikutin nama partnya. Ini cara yang pertama. Caranya yang kedua adalah bukan dari part, tapi saya buka dari NC. Jadi asumsinya saya sudah punya part, tinggal saya buat dari NC. Nah, caranya gunakan load model yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri vertical toolbar itu ada load model. Itu teman-teman bisa load dari sana. Kemudian cari file yang akan dibuat programnya. Oke. Nah, dengan ini begitu kita load, dialognya sama. Kita akan ketemu dialog yang sama untuk menentukan referensi UCS mana yang akan dipakai. Nah, karena di sini masih UCS-nya 1, ya kita langsung oke aja. Tapi intinya ada 2 cara untuk kita bisa masuk ke NC. Di sini, kalau misalnya nanti teman-teman mau explore, itu ada beberapa opsi untuk menentukan referensi secara manual gitu ya. Jadi misalnya mau dari titik ini mau digeser, mau di segala macam, itu pada dasarnya bisa dilakukan. Di rotate juga bisa. Tapi apa namanya? Menurut saya lebih mudah kalau itu dipreparasi di luar camp. Jadi kalau misalnya masuk ke camp, sedapat mungkin langsung sudah pas dulu gitu. Jadi lebih enak. Jadi seperti ini. Kemudian pada saat kita masuk ke camp di versi 15 ini, di sini kita punya ini NC setup. Nah, NC setup ini, sorry agak menggema ya. Nah, NC setup ini pada dasarnya adalah semacam template gitu. Jadi nanti di situ kita bisa atur banyak settingan parameter. Misalnya kita bisa tentukan material yang dipakai, kemudian mesinnya, kemudian adaptornya, post prosesornya, segala macam, itu bisa langsung di setup di sini. Untuk di versi yang terdahulu ini nggak ada. Jadi ini penambahan gitu ya. Ini penambahan. Nah, kalau contohnya apa sih perbedaan dengan yang terdahulu gitu ya? Kalau misalnya kita tambahkan material, nanti kita bisa punya misalnya kayak gini nih. Saya punya semacam database seperti ini. Saya tentukan menggunakan SKD11. Nanti jika saya menggunakan tool yang sudah di setup, ini contohnya misalnya seperti ini. Nah, saya load sedikit. Nah, misalnya saya punya tool yang nah ini. Misalnya saya punya database tool, ini custom ya, customized tool. Di sini saya punya setup material. Jadi di database tool ini saya sudah input material di mana material berdasarkan material itu saya punya parameter untuk misalnya aluminium itu fitnya berapa, RPM-nya berapa, itu sudah diisikan semua. Artinya saya punya semacam mini katalog gitu ya. Jadi ada katalog di situ. Jadi pada saat misalnya nanti saya pilih misalnya N-10 gitu ya atau N-20 di sini, ini nanti ya data yang kebaca itu adalah data berdasarkan parameter SKD11. Jadi pada saat misalnya ini nanti saya gunakan, ini nanti yang dipanggil itu adalah data berdasarkan material SKD11. Jadi parameternya nanti tidak usah diisi secara manual lagi. Oke. Yang berikutnya adalah target. Ini boleh langsung di oke aja. Begitu juga dengan stok. Di sini untuk stok secara default kita akan pakai bounding box, walaupun ada beberapa pilihan yang lain. Ini nanti mungkin kita coba bahas tersendiri gitu ya. Oke. Di sini ada bounding box. Jadi ini bisa di oke dulu gitu ya. Nah, kemudian yang terpenting berikutnya adalah create toolpath. Create toolpath ini di sini kita bisa tentukan kita menggunakan 3 aksis kah, 2,5 aksis kah, atau bahkan sampai 5 aksis. Secara default settingannya adalah 3 aksis dengan clearance itu biasanya 50. Kalau misalnya clearance itu ini, kalau dilihat di layar itu tinggi ini, tinggi dari 0 tadi, ada semacam highlight up biru gitu ya, itu tingginya selalu 50.
Jadi kalau misalnya ini saya ganti, maka ini jadi 100. Ini jadi lebih tinggi. Tapi defaultnya dia 50 dan biasanya saya nggak pernah mengganti ini. Jadi ini boleh langsung di OK. Nah, next-nya pada dasarnya setelah kita prepare ini tadi, NC setup, target part, dan stop, kita menentukan tool sebenarnya. Nah, di tools ini salah satu kemudahan yang didapat kalau misalnya kita setup ini tadi, tools dengan database, tentunya gini ya, tentunya kita harus prepare dulu database-nya. Jadi ini sebagai contoh, saya punya database tadi kan, jadi itu sudah ada semacam tabel untuk parameternya, jadi itu lebih mudah nantinya. Jadi misalnya saya ambil beberapa tool yang ada di katalog saya, ini nanti semuanya akan langsung ambil data dari ini SKD11. Oke, nanti kita tunjukkan. Nah, untuk menentukan tool pada dasarnya kita butuh alat. Alatnya itu adalah untuk mengecek dimensi. Dimensi kita bisa cek menggunakan measurement seperti ini. Kita bisa taruh aja di edge-nya, nggak perlu titik ke titik. Bisa juga menggunakan ini data. Di data ini kita bisa tahu sih sebenarnya box-nya berapa, box X, box Y, dan seterusnya ini bisa tahu. Termasuk di situ untuk misalnya density segala macam. Tapi di sini nggak terlalu kepakai sih untuk density. Karena nggak ada kaitannya. Tapi kita bisa tahu ukuran dimensi benda kerja kita itu segini, 750, 500 kali 115. Jadi ada tools ini. Nah, selain tools itu, kita juga punya tools yang cukup membantu. Yang pertama adalah direction analysis. Di sini kita bisa cek apa ada undercut atau tidak. Biasanya undercutnya itu di bawah. Jadi kalau ini kan ada taper ya, tapernya berapa, ininya berapa, itu sudutnya ketahuan. Jadi berdasarkan setting warna seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau vertikal dia akan berwarna ini, abu-abu seperti ini. Yang netral atau horizontal itu warnanya hijau. Kalau ada undercut nanti akan warna merah. Jadi kalau misalnya punya benda kerja ada warna merah ya bisa diantisipasi, misalnya apakah benda kerjanya di modif atau apa yang lain. Intinya kita punya tools untuk ngecek benda kerja kita ada undercutnya atau tidak. Kemudian tools yang lain, ini juga salah satu yang berguna juga adalah curvature map. Curvature map di sini kita bisa ngecek itu radius terkecil. Jadi misalnya ini kita bisa klik di sini. Jadi warna yang di luar kuning. Jadi kalau dari tabel di sini, yang warna kuning itu radiusnya sangat besar sampai infinite. Semakin kecil, misalnya ada radius lebih kecil, itu nanti akan berubah. Misalnya saya ganti sedikit ya. Saya tambahkan, saya punya radiusnya, saya tambahin kecil gitu. Biar ada sedikit beda. Jadi misalnya di situ 5. Oke. Kembali ke game-nya. Nah ini, kita bisa cek lagi. Nah ini. Jadi memang curvature range-nya, range ini sampai 10, itu memang warnanya di sini. Kalau dibikin yang continuous, ini warnanya sedikit beda. Tapi kursor kita bisa taruh di sana untuk tahu ini radiusnya berapa sih. Jadi ini yang bisa jadi acuan nanti untuk mendefinisikan cutting tool yang kita pakai. Jadi misalnya dengan referensi itu berarti kita harus tambahkan tool misalnya diameter 5 kan, berarti diameter 10 gitu. Jadi saya harus menentukan toolnya. Nah, tool ini kalau misalnya teman-teman belum punya database, ya mau nggak mau kita buat. Kita bisa buat di sini. Ada new cutter. Kemudian di sini kita bisa ketik misalnya ball 10 gitu ya. Kemudian di sini bisa tentukan jenisnya. Bisa pakai ball gitu ya. Diameternya misalnya 10. Kemudian machining parameter ini
ini bisa diisi sesuai dengan data di katalog, atau misalnya saya yakin sih teman-teman yang praktisi cukup apal dengan parameter seperti ini. Tapi pada dasarnya ini data dari katalog. Jadi misal kalau katalog umumnya sih, kalau katalog kita pakai cutting tool Eropa, biasanya datanya itu VC. Jadi misalnya, oh saya di data saya kata VC-nya 85 misalnya. Kemudian fit per tooth-nya 0,1. Nah, angkanya segini. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan dari material, itu juga bisa di ini. Ininya yang diisi. Jadi misalnya tadi untuk SKD misalnya. Nah, datanya seberapa? Ini bisa diisi dari sini. Misalnya ini tadi asumsi ini SKD gitu ya. Ini ya ditambahkan aja di sini. 1,2. Kalau di sini saya bedain sedikit, 0,85. Kemudian spin-nya 2.800. Nah, seperti ini. Jadi data ini sebenarnya adalah SKD, tapi saya edit juga yang ada di sini di material. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk cutting tool itu pada dasarnya kita harus create dulu. Nah, pada saat kita create itu jangan lupa nanti disimpan. Jadi pada dasarnya kalau saran saya sih, misalnya teman-teman pakai Cimatron, cutting tool itu bikin aja sebanyak-banyaknya dulu dalam satu file gitu ya. Jadi dalam satu file itu dibikin sebanyak-banyaknya. Ini sebentar, saya tunjukin file saya. Oh, sorry, ini. Saya tunjukin file saya dulu. Nah, file saya itu dia ada SIM katalog database cutter. Jadi kalau misalnya ini saya buka di sini, pada dasarnya file saya itu adalah file ini. Ini. Cutter only misalnya. Nah, ini. Ini file NC juga. Jadi pada dasarnya ini adalah file NC, tapi isinya hanya database cutter aja. Nah, nanti itu bisa dipakai terus. Nah, karena kita nggak bisa buka file NC dua window, jadi kalau saya buka file NC yang lain, maka dia akan membuka Cimatron satu kali lagi. Nah, tapi intinya database ini bukan database yang dibuat menggunakan aplikasi lain, enggak. Dia pada dasarnya adalah apa namanya, file Cimatron juga, tapi apa namanya, ya ibaratnya kita buat new cutter gitu, tapi ini nanti disimpan jadi satu file tersendiri dan nanti itu bisa dijadikan database. Nah, ini nih, ini contohnya. Ini file yang saya tadi buka. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sorry. Kelihatan nggak, Pak Adi? Saya buka file NC baru. Nggak ya? Oh, enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Sorry, ini. Oh ini, Bu, kelihatan. Nah, ini kosong kan? Kosong. Saya buka file kosong di sininya. Ini nih. Kelihatan? Ini di sebelah kanan mungkin kecil sih. Ini tulisannya database cutter only. Ini ya kosong, nggak ada file apa-apa. Kalau ini saya buka dari cutter, saya buka file cutternya. Ini isinya saya punya cutter lebih dari 10. Dan ini semuanya sudah lengkap. Nah, cara bikinnya ya pertama kali buka file NC biasa, create cutter, terus bikin new sebanyak-banyaknya cutter yang kita punya. Jadi kita ngumpulin data cutter kita dulu gitu ya. Misalnya ini center drill dan seterusnya gini. Terus endmill, ada endmill HSS, endmill biasa. Terus misalnya ada APKT misalnya, ada bool dan seterusnya. Ini semuanya dibuat dan ini data di sini di dalam cutter ini ada cutter, machining parameter, motion dan seterusnya itu diisi semua. Karena kita punya lengkap, jadi pada saat misalnya saya buat file baru seperti tadi, saya pindah screen dulu. Saya buat file yang ini, kelihatan? Ini udah ganti.
Nah, ini misalnya saya ambil dari yang sana pun, dari cutter yang tadi pun, itu juga bisa. Caranya di sini kita punya add from Cimatron file. Jadi menggunakan pilihan add from Cimatron file, misalnya saya ambil database cutter only tadi. Ini isinya akan sama. Jadi saya punya database segini banyak dari file yang sebelumnya. Jadi saya nggak perlu setiap kali buat program itu mendefinisikan cutter lagi. Saya cukup ngambil yang sudah ada aja. Nah, file yang sudah ada ini bisa dijadikan semacam template tadi, semacam database tersendiri dari dialog di sini, add from cutter library, atau dari, kita nggak perlu add from library juga boleh, tapi dari Cimatron file yang lain. Jadi ada dua cara. Mungkin kalau misalnya belum nyoba sih masih agak bingung, nggak apa-apa, nanti saya apa ya, kita atur sesi tersendiri, misalnya kita bikin cara create database cutter. Yang jelas ini hanya introduction dulu, artinya apa ya, Cimatron ini sebenarnya yang apa ya, salah satu yang mempermudah kita untuk membuat program itu, salah satunya adalah dia menyediakan database dari file yang lain. Jadi kita tinggal ngambil aja. Nggak perlu setiap kali kita kerja bikin baru gitu. Karena kalau setiap kali kerja bikin baru itu biasanya apa ya, angkanya bisa beda-beda. Hari ini misalnya Nmil 10 pas lagi inget kalkulasinya bener gitu ya, oh fitnya 1000. Besoknya lagi pas lagi santai aja 500, bisa lagi beda-beda terus gitu. Artinya kadang-kadang jam terbang terus mood juga mempengaruhi gitu loh. Kalau misalnya kita punya berdasarkan database kan, setiap kali kita bikin program, materialnya sama, ini cutting tool-nya juga sama, datanya nggak berubah. Dan kita nggak perlu direpotkan lagi dengan mikir ini berapa sih parameternya gitu. Oke. Jadi pada dasarnya pada dialog pada cutter and holder ini, selain kita bikin berdasarkan apa namanya, diameter ya, geometrinya, tipe cutternya, tapi juga bisa ditambahkan data machining parameter, motion parameter, dan seterusnya. Termasuk jika misalnya mau ditambahkan holder, ini juga lebih bagus. Jadi misalnya saya punya holder seperti ini misalnya. Sorry, ini yang jadi misalnya saya punya database holder seperti ini juga bisa ditambahkan. Artinya kita bisa mengaktifkan fitur safety di Cimatron nantinya. Jadi semakin detail data yang kita tambahkan, itu akan apa ya, menambah detail safety-nya gitu. Kenapa? Karena misalnya gini, saya buka sedikit. Jadi di sini di dialog modify and setup tadi itu ada ini. Ada part protection offset. Jadi secara default di situ ada fitur safety berdasarkan ini. Berdasarkan feature, berdasarkan other part, dan ada nilainya di sana. Jadi ada beberapa yang fitur safety itu secara otomatis akan aktif hanya dengan mengaktifkan fitur tertentu, misalnya kayak tambahin holder ya, nanti holder goceknya akan aktif. Kalau misalnya kita nggak tambahin holder ya nggak apa-apa, tapi fitur itunya nggak aktif gitu. Oke. Dan ini tadi karena ada sedikit perubahan, maka target partnya berubah, tapi nggak apa-apa, ini tinggal di-update begini aja, terus di OK. Nah, kemudian setelah cutter selesai misalnya, terus target part dan stok ini udah selesai, kita bisa lanjut ke prosedur. Nah, prosedur ini adalah cara kita membuat program NC. Umumnya kita akan membuat program itu kan kita tahu ada roughing sama finishing. Nah, roughing sama finishing kalau bendanya 2D memang bisa langsung. Tapi kalau bendanya kompleks gitu ya, mold, ada kemungkinan kita akan butuh roughing, baru nanti finishing. Intinya finishing itu kita harus pastikan bahwa allowance itu tuh seragam. Jadi kalau misalnya kita atur 0,2 ya sebaiknya kita
menggunakan beberapa prosedur ini, itu tuh hasil akhirnya pada saat finishing itu diharapkan 0,2 semua. Jadi nggak ada batasan dia harus seberapa atau berapa kalinya. Oke. Nah, triknya di simatron ini untuk menentukan menentukan prosedurnya itu sebenarnya simple. Jadi kalau kita lihat pertama kali kita klik prosedur, prosedur itu kita bisa akses dari sini, dari main toolbar, klik kanan, dari vertical toolbar itu ada prosedur, bisa klik dari sini, bisa juga dari klik kanan, create prosedur, new prosedur di sini, bisa juga dari main menu di sini. Di sini ada itu adanya di sini. Nah ini NC proses. Tapi paling gampang dari sini aja. Kemudian dialog pertamanya adalah main selection dan sub selection. Simpelnya volume milling itu pasti Rafiq. Kemudian kalau kita pindah ke yang lain, surface milling di situ finish. Jadi logika sederhananya ya pertama kali pasti Rafiq. Kecuali mungkin 2D ya, 2,5 aksis. Tapi kalau misalnya kita programnya seperti ini kan 3 aksis. Oke, jadi kita langsung pilih aja volume milling. Nah, pilihannya untuk roughing itu gerakannya hanya ada 2, spiral sama paralel. Spiral sama paralel. Kalau bisa kita pilih spiral, nanti tool trajektorinya di sini itu akan menyesuaikan dengan parameter spiral. Kalau kita pindah ke paralel, nanti di sini juga akan menyesuaikan. Oke. Nah, di simatron itu menyediakan 2 macam roughing. Roughing mill konvensional di mana biasanya facing atau mill side cutting. Side cutting di sini ada volume mill. Ini ada volume mill. Jadi nanti kalau misalnya mau nyoba yang side cutting, teman-teman bisa pakai yang volume mill. Ini sudah ada dari versi 10, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pakai versi yang lama, nggak ada masalah. Ya, tapi sementara kita gunakan yang salah satu dulu, misalnya rough spiral atau paralel. Kemudian kita masuk ke parameter. Nah, parameter di sini, di dalam parameter ini secara umum hanya ada 4 tabel, motion, cutter, mesin, dan geometri. Nah, geometri di minggu lalu kita udah bahas tentukan part surface-nya. Nah, saat ini saya tambahkan sedikit karena ada NC setup tadi, pada dasarnya NC setup ini untuk mengaktifkan target part di sini. Jadi kalau misalnya di sini kan di sini ada part save milling. Ini aktif secara defaultnya aktif. Target part surface ini di sini. Part surface ini pada dasarnya nggak perlu didefinisikan. Di versi yang terdahulu ini memang harus didefinisikan begini. Kalau nggak didefinisikan, bahaya. Seringkali kejadian nabrak gara-gara lupa nggak diselect. Nggak diselect itu yang kasus yang paling sering itu misalnya seperti ini. Kita lagi lihat partnya gede gini ya, kondisinya di zoom begini, kemudian all display. Kita select all display. Aktualnya ini ada yang nggak select. Warna yang nggak merah itu artinya nggak select. Di sini jumlahnya hanya 14. Nah, kalau di select all display kondisi begini, ini jumlahnya 48 surface-nya. Nah, ini itu dulu di versi yang sebelum 12 saya pikir, itu tuh sering banget ada kasus kejadian nabrak karena nggak diselect. Nah, karena itu Simatron mengembangkan teknologi baru gitu ya, metode baru di mana kita nggak perlu select geometri ini, tapi cukup pastikan dari sini ada target part di sini. Kemudian part save millingnya aktif. Jadi kita coba ya. Jadi saya masukkan cutternya dulu, nmil 20 misalnya seperti ini. Kemudian ini datanya masih belum sesuai, saya klik kanan, kemudian pilih save set all from cutter parameter. Jadi data ini adalah data dari
material tadi. Jadi NMIL 20 menggunakan data SKD11. Bentar, saya geser sedikit. Ini. Jadi di sini 2880, kemudian spinnya 1200. Ini adalah data dari SKD11. Jadi datanya ada banyak data mesin parameter, tapi bisa langsung memilih yang SKD11 karena tadi di setup tadi sudah dipilih berdasarkan jenis material. Kemudian parameter yang lain di sini juga sudah sesuai karena di dalam cutter tadi di sini juga sudah ada tool trajectory-nya. Jadi motion ini 0,6, kemudian side step-nya 12. Misalnya ada yang belum, kita bisa tambahkan. Tapi di sini saya sudah set, hampir semuanya sudah terdefinisi dari parameter yang penting itu sudah terdefinisi dari cutter. Jadi misalnya saya mau ganti sekalipun, itu paling hanya ini aja, tolerance and surface offset. Jadi sebelum finishing, saya mau misalnya saya lebihkan 0,25 misalnya, seperti ini. Oke, jadi karena database dari karena data parameter hampir semuanya terisi dari cutter, sehingga di sini walaupun ada banyak parameter nih, ada banyak parameter gitu ya, ini hampir semuanya nggak terlalu terpakai sebenarnya. Jadi karena sudah bisa langsung diisi secara otomatis dari sini tadi. Ini makanya saya save calculate pun tanpa saya memilih geometri itu juga sudah bisa running. Ini jauh lebih safety dibanding dulu di versi 11. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai versi 11, ini metodenya belum bisa dipakai, khususnya untuk yang part safety tadi. Tapi untuk database cutter, itu teman-teman bisa pakai. Permisi Pak. Ya. Kalau di laptop saya tuh, kalau misalnya udah install Simatron 11, mau install Simatron yang 15 itu nggak bisa Pak, jadi harus milih salah satu. Oh, itu tuh sebenarnya ada dua pilihan. Pada saat install itu ada dua pilihan. Kalau misalnya update atau upgrade ya, itu dia akan numpuk. Tapi kalau ada pilihan yang satunya, jadi jangan pilih yang update, pilih yang opsi kedua. Ada dua opsi kok, selalu ada dua opsi di situ. Jadi bisa pilih nanti akan jalan bareng gitu. Cuma memang nggak bisa diakses dua-duanya, harus bergantian. Cuma setahu saya kalau kalau kita pakai lisensi non resmi gitu ya, harus ada sedikit diakalin karena lisensinya kan beda ya. Lisensi 11 sama 15 itu filenya beda. Jadi nanti MAC address-nya itu nggak bisa sama. Jadi sampean harus bikin dua macam MAC address. Itu nantilah kalau misalnya perlu ini mungkin japri aja. Tapi intinya sebenarnya bisa karena bisa ya. Sebentar, saya sih kemarin udah uninstall sih. Tapi di sini kelihatan nggak saya punya Simatron 12 juga. Kelihatan nggak di layar? Masih ini Pak, masih Simatron yang 15 Pak, masih Simatron baru itu. Nggak kelihatan? Enggak, saya nggak iniin yang itunya, cuman sebentar. Kelihatan. Bapak itu kelihatan. Bentar. Soalnya ini agak susah kalau dia hanya per layar gitu loh. Jadi kalau misalnya saya buka new file gini, biasanya nggak kelihatan. Bentar. Whiteboard. Oh, nggak kelihatan sih. Sepertinya di sini nggak kelihatan sih kalau saya buka kalau saya buka ini. Saya buka start gitu kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan ya? Simatronnya. Iya Pak, masih belum berubah. Oke. Nah ini nih.
Sebentar, saya coba buka sambil buka Simatron 12 deh. Saya sambil coba buka Simatron 12. Tapi pada dasarnya sih gini. Kalau misalnya kita mau dua macam gitu, sebenarnya bisa. Cuma apa namanya? Untuk program camp itu biasanya nanti yang pertama yang jadi ada semacam warning gitulah. Ada semacam warning gitu untuk ininya. Tapi nggak apa-apa. Intinya sih saya mau cuman menunjukkan bahwa pada dasarnya kita bisa install lebih dari satu versi Simatron. Cuman kalau misalnya sampean pakai lisensinya nggak resmi, ada kemungkinan ngakalinya cukup panjang gitu. Karena data lisensi itu pakainya MAC address. Jadi MAC address-nya kalau nggak sama, nah nanti pasti sedikit problem. Sebentar, saya coba share screen saya. Sekarang kelihatan? Kelihatan Pak, sekarang sudah kelihatan Pak. Nah, ini Sudah Simatron 12. Oke. Jadi pada dasarnya ini saya langsung buka karena saya pakai satu lisensi yang sama gitu. Jadi lisensi apa namanya lisensi saya itu memang kalau kita pakai lisensi yang dongle itu memang bisa sampai beberapa versi gitu loh. Jadi logikanya agak beda lah. Oke. Bentar, saya share lagi yang kita lanjut lagi ke sini tadi. Nggak apa-apa, nanti pakai salah satu aja dulu, yang penting jalan. Oke. Iya Tapi Pak. triknya untuk apa namanya nyimpen database cutter tadi itu sama kok. Nanti kita bahas lebih detail aja cara bikin ininya. Nah, ini hasil toolpad-nya tadi. Ini udah selesai dibuat. Jadi ini boleh dibilang saya tadi nggak mendefinisikan ini. Jadi geometrinya nggak didefinisikan. Tapi di sini ini nggak akan ada yang nabrak sepanjang target partnya itu benar. Jadi si prosedur ini itu membaca berdasarkan stok dan target part. Makanya ini dibikin terpisah begini. Kalau di versi terdahulu ini nggak ada. Jadi kalau misalnya ini saya delete, jadi gini, ini harus mendefinisikan target part dan stok gini. Maka di sini ininya nggak ada, part save-nya tadi nggak ada. Jadi ini memang harus mendefinisikan geometri begini. Jadi geometrinya harus didefinisikan baru jadi di all display ya, baru bisa dikalkulit. Kalau nggak akan bisa dikalkulit. Jadi ini apa ya, safety-nya beda gitulah. Tapi nggak usah bingung dengan itu. Yang penting apa namanya, untuk membuat program ini kalau misalnya dengan satu toolpad ini, dengan satu tool Nmin 20 ini bisa tercapai allowance yang diinginkan, ini bisa langsung ke finishing. Tapi kalau misalnya area tertentu ada yang nggak apa ya, belum berhasil mencapai allowance 0,2, ya dibuat lagi prosedur yang berikutnya. Nah ini. Nah, cuman di sini saya ada sedikit kelupaan nggak mengaktifkan ini stoknya. Jadi harusnya ini stoknya update sehingga hasil dari ini itu bisa ketahuan langsung di sini. Kalau di versi terdahulu bisa juga pakai ini yang preview. Simatron juga menyediakan semacam preview untuk bisa ngecek. Ini salah satu tool yang apa ya, istilahnya cukup membantu juga
untuk ngecek ini remaining stock. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan nih bagian mana aja yang kira-kira belum masuk. Dia ada set top, kita bisa ngecek apakah program yang kita buat ini udah benar atau belum gitu ya. Top sama bottomnya, kemudian parameter ininya, side step-nya, kemudian depth of cut-nya segala macam. Itu apakah sudah benar atau belum itu bisa di preview lebih dulu dari ini. Termasuk kan kalau misalnya kita tambahkan cutter tadi, tambahkan holder, itu bisa untuk estimasi minimum clear length. Jadi contohnya gini, misalnya ini tadi harusnya saya sudah tambahkan holder ya, tapi mungkin yang holdernya yang ini. Oh iya. Jadi misalnya gini, ini saya tambahkan holder. Misalnya ini. Saya pakai aja gini. Ini. Nah, ini belum terkalkulate kan. Nah, ini bisa dicek dari sini. Jadi estimasi minimum clear length-nya itu 60. Jadi kalau misalnya datanya kurang, itu pasti ada bagian yang tidak akan termasining. Saya coba cek kan panjang cutter saya, oh ternyata memang lebih. Saya jadiin 50. Nah, misalnya jadi sependek ini ya. Yes. Nah, ini. Estimasi minimum clear-nya kan 60. Jadi kalau misalnya kita lihat remaining stock-nya, nah ini nih, bagian ini dia tidak termasining. Bagian ini tidak termasining. Jadi itu salah satu fitur safety yang aktif jika kita mengaktifkan parameter yang lain. Tapi biasanya ini sedikit kelewat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Kita masih bisa lihat nanti di machining simulator dan di sini ada remaining stock dan sebagainya. Jadi ada beberapa pengecekan berlapis yang kita bisa manfaatkan supaya program yang kita buat itu setidaknya safety. Oke. Nah, kalau misalnya kayak ini tadi ada bagian yang belum termasining, kita bisa lanjut membuat prosedur berikutnya. Parameternya mungkin masih sama, hanya cutternya misalnya dibikin lebih kecil. Jadi misalnya saya pakai cutter yang N-mill 8. Datanya juga saya mau ambil dari cutter aja. Ininya surface offsetnya masih sama, kemudian data yang lain nggak berubah. Di sini, tapi untuk yang mesin parameter, feed dan spin, ini otomatis ngikutin sesuai dengan data yang ada di cutter N-mill 8. Ini ya. Garis 11 itu 3000 dan feed-nya 1400. Ya. Oke. Ini langsung saya save calculate. Hasilnya harusnya prosedur yang kedua ini itu hanya akan membaca sisa yang sebelumnya aja. Nah, ini preview yang dari sini. Nah, ini sambil jalan juga bisa dicek dari preview dari icon kecil preview di bawah main selection dan sub selection. Di situ bisa dicek preview stoknya.
Nah ini previous stoknya. Kemudian ini remaining stoknya. Dan karena nggak ada cutter, nggak ada holdernya, jadi estimasinya nggak ada. Estimasi minimum clear-nya nggak ada. Nah ini material yang tertinggal dari prosedur sebelumnya. Tinggal ini tunggu toolpad-nya. Ini ternyata ukurannya cukup besar, jadi calculate-nya mungkin sedikit lama. Nah, tapi sambil nunggu begini, kalau teman-teman gunakan save calculate ya, jadi pada saat save calculate ini ada dua, ada pilihan, ada beberapa pilihan gitu ya. Save calculate dan save calculate immediately. Kalau pakai save calculate, ini pada dasarnya akan mengaktifkan background calculation di sini. Jadi sambil dia calculate, kita masih tetap bisa lanjutkan membuat program berikutnya. Tapi kalau misalnya tadi menggunakan yang ini, save calculate immediately, maka ini nggak bisa diapa-apain, kita harus. Oke. Jadi saya biasanya menggunakan save and calculate aja. Kemudian berikutnya nanti kalau misalnya apa ya, karena ini partnya sederhana gitu ya, kita bisa langsung ke surface milling. Di sini biasanya saya gunakan limit angel. Ini saya nolkan, kemudian cutter saya ganti pakai yang tadi. Baru kemudian di sini saya pilih untuk vertikalnya, saya gunakan spiral, ininya horizontalnya, vertikalnya layer, horizontalnya spiral. Dan ini biasanya saya lebih gampangnya, bagian yang nggak perlu, nggak saya select gini. Khusus untuk yang vertikal ya, khusus untuk area yang kurang lebih size-nya ada di seukuran box, seukuran stok. Ini nggak perlu diselect. Jadi biar fokus ke sini aja. Dan ini juga bisa diaktifkan untuk automatic boundary-nya. Jadi kalau ini dikalkulate, nanti si toolpad-nya itu hanya akan fokus di sini. Saya begini nih, ini kan belajar. Ini kan lagi Zoom. Apa namanya? Camp. Ini kan Pak Hari Imaji. Saya kenal. Iya, Pak Hari Imaji. Di mute dulu boleh nggak Pak? Oke, sorry. Sorry, suaranya boleh di mute. Oke. Jadi ini toolpad yang kebentuk. Bentar, saya agak bingung nih kenapa area horizontalnya nggak jadi. Harusnya baik area vertikal dan horizontal itu harusnya bentuk. Jadi paling simpelnya sih pakai yang slope by limit angel ini, di mana kita bisa apa ya, ini tentukan perbedaan kemiringannya itu berdasarkan sudut. Jadi kalau misalnya 33 derajat ke lebih, jadi lebih dari 33 derajat, dia akan dianggap vertikal. Kemudian kurang dari itu akan menjadi horizontal. Jadi harusnya ada dua prosedur dalam satu toolpad ini tadi. Nah, seperti ini nih. Jadi ini yang horizontalnya,
kemudian ini yang vertikalnya. Nah, ada untuk area vertikal, ini ada bagian yang tidak termasining. Jadi di sini terlewat, ini disebabkan karena saya tadi pakai holder. Jadi kalau dilihat di sini, ini. Nah ini si cutternya ini terlalu pendek gitu ya. Jadi bagian ini tidak tersentuh. Jadi itu salah satu apa namanya? Tadi kalau misalnya kita aktifkan ini, ya kita harus estimasi juga panjang cutternya itu harus berapa. Karena kalau enggak, dia akan seperti ini. Di satu sisi ini mengaktifkan fitur safety, tapi di satu sisi ini jadi kayak kita jadi kerja 2 kali gitu. Tapi ya memang kondisi ini yang harus kita hadapi kalau misalnya kita membuat program. Artinya memang harus ada hal-hal yang kita persiapkan terlebih dulu dan kita antisipasi. Jadi kalau misalnya kondisi, oh cutter saya cukup panjang kok, ya ini aja istilahnya diubah, disesuaikan dengan kondisi aktual. Artinya semakin aktual kita mendefinisikan datanya, itu si sistem itu akan memberikan kita hasil yang lebih akurat. Dan kalau dilihat di sini tadi, sorry, yang bagian ini tadi, itu kan ada toolpad-nya sedikit keluar gitu ya. Ini biasanya triknya kayak tadi, bisa diaktifkan dari sini. Atau teman-teman bisa tambahkan boundary. Jadi ini untuk khusus untuk finishing, teman-teman bisa tambahkan boundary begini. Nggak masalah dia posisi cutter location-nya on, in, atau out. Yang penting membatasin aja. Tinggal parameternya nanti kalau misalnya belum sesuai ya tinggal di-adjust, disesuaikan. Oke. Nah, kalau misalnya toolpad sudah sesuai, sudah kita buat apa segala macam, kita bisa simulasikan, kita bisa apa namanya? Ada beberapa simulator yang disediakan oleh Simatron. Yang pertama adalah ini Simatron yang simulator yang paling gampang adalah simulator removal material begini. Jadi kita bisa lihat apa namanya? Proses cutting-nya gitu ya. Kalau misalnya perlu sebenarnya juga bisa ditambahkan mesinnya, cuman harus ada sedikit setting tambahan untuk mendefinisikan mesin. Tapi untuk 3 aksis umumnya removal material seperti ini pun sudah cukup. Jadi nggak perlu tambah apa namanya, nggak perlu tambahkan mesin. Dan removal material di Simatron itu sudah langsung sesuai dengan current stock. Jadi ini yang saya simulasi ini adalah cutter yang kedua, tapi dia langsung stoknya sudah apa namanya, hanya stok yang sudah termasining oleh prosedur sebelumnya gitu. Jadi bukan dari kotak lagi. Karena ada beberapa software itu yang simulasi selalu materialnya stok. Kalau nggak didefinisikan stok current gitu. Simatron secara default di sini current stock. Current stock. Fitur karena stok ini cuma di 15, Pak? Atau ada yang sebelumnya juga? Enggak. Dari versi 4 pun dia sudah seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak simulasi ini ya, simulasikan ini ya. Ini secara otomatis dia akan material removal-nya itu default-nya current stock, Pak. Jadi mau pakai versi 10, pakai versi 9, bahkan versi 4 pun dia udah seperti ini. Cuma bedanya nanti di ininya, di simulatornya ini loh. Tampilan simulatornya mungkin setiap versi itu berbeda. Ini kan apa ya, simulatornya sekarang kan langsung nyambung di Simatronnya gitu ya. Kalau di beberapa versi terdahulu kan kayak semacam add-on gitu ya. Kayak mau buka aplikasi lain. Iya, seperti beda Windows. Nah, kalau ini sekarang satu window, Pak.
Jadi ini sejak versi 13 kalau nggak salah. Sebelum versi itu ya dia kayak buka aplikasi verifikasi, aplikasi simulator yang berupa aplikasi lain gitu loh. Oke. Setelah ini nanti kalau ini sudah, nah ini kan toolpad-nya tadi yang sudah di ini dan sudah diedit dan ininya stoknya tadi, boundary-nya tadi udah ditambahkan. Jadi, nah sekarang kan dia posisi cutter terakhir adanya di sini. Nah ini bisa dilihat dari simulator wireframe atau di sini namanya navigator. Saya kadang-kadang kebiasaan yang sebelumnya itu namanya wireframe simulator. Kalau sekarang namanya navigator. Jadi karena cutternya sudah cukup panjang, jadi ada semua bagian sudah bisa terproses menggunakan cutter ini. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya ya kita bisa generate toolpad. Nah, untuk generate toolpad ini secara default saya yakin teman-teman misalnya install baru gitu ya, yang tersedia itu hanya demo. Pada dasarnya ini nggak masalah. Teman-teman tetap bisa pakai yang demo untuk mesin Fanuc. Jadi kalau untuk mesin Fanuc nggak masalah, teman-teman bisa pakai gitu ya. Oh. Nah ini, kelihatan nggak? Kayaknya nggak kelihatan ya. Nah ini. Nah ini G-code menggunakan demo. Pada dasarnya kalau misalnya teman-teman gunakan mesin Fanuc, ini nggak ada masalah. Ini bisa dipakai, hanya saja mungkin ada beberapa yang perlu diedit, misalnya ini dihapus. Kemudian mungkin ada penambahan M06 misalnya. Atau penambahan beberapa varian yang lain kalau diperlukan. Tapi pada dasarnya ini G-code yang dihasilkan oleh demo itu pada dasarnya itu standar untuk Fanuc dengan sedikit modifikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai mesin yang based on Fanuc, apakah itu Fanuc beneran Fanuc gitu ya, atau Mitsubishi atau mesin apapun, saya biasanya pakai Hurco. Ini dipakai di mesin Hurco juga nggak ada masalah untuk G-code ini. Kecuali kalau teman-teman pakainya hidden hand, nah ini beda cerita Pak. Harus pakai yang memang untuk hidden hand. Tapi pada dasarnya kita punya template post yang bisa dipakai untuk hidden hand. Cuman memang sifatnya seperti yang demo ini, jadi ada beberapa yang perlu diedit secara manual gitu. Atau nanti kita bisa customize terlebih dahulu dengan preferensi yang kira-kira dibutuhkan. Jadi misalnya Pak Tabe ya, masih ada Pak Tabe? Ya, kalau misalnya teman yang di Bandung kan ada yang pakai mesin hidden hand ya. Iya. Nah itu nanti kita siapin postnya Pak. Saya punya template post untuk hidden hand, basic ya. Nanti kita bisa Bapak tolong prepare ininya aja, saya maunya formatnya seperti ini gitu. Nanti info ke saya coba prepare. Nanti kita bisa coba generate. Intinya kalau 3 akses masih cukup simple lah untuk dikerjakan, Pak. Mau Siemens, mau hidden hand, apapun itu nggak terlalu rumit lah. Tapi memang basic atau standar yang disediakan Simatron itu yang demo, yang Fanuc. Jadi kalau yang berbasiskan Fanuc misalnya apakah Mitsubishi, apakah pokoknya yang berbasis Fanuc gitu ya,
atau yang pakai ISO, bisa pakai ISO, ini pada dasarnya bisa dipakai. Hidden hand pun kalau misalnya dia punya format ISO, yang ISO itu kan yang jikut kayak Fanuc gitu Pak, itu mungkin ini juga bisa dipakai. Iya, yang ISO biasanya juga agak kompleks saja kodenya. Ya makanya, cuman ini tuh kan sebenarnya kan hanya kebiasaan Pak, untuk start sama end itu hanya kebiasaan. Jadi mungkin kebiasaannya apa ya, si A sama si B itu bisa berbeda gitu. Jadi urutannya ini bisa aja, oh saya nggak mau cutter-nya dulu misalnya, saya maunya di sini. Saya maunya di sini gitu. Terus misalnya ini mesin ininya bisa ada di sini gitu. Ini kan hanya urutan aja Pak. Pada dasarnya isinya kan nggak berubah gitu loh. Secara toolpad nggak berubah, hanya urutan di awalnya aja gitu. Jadi soal itu nggak usah khawatir. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke. Jadi ini hasil dari G-code-nya. Kemudian ada satu lagi yang saya mau share sedikit sebelum, karena ini waktunya udah hampir setengah 12. Jadi di sini kita juga punya NC report, di mana NC report ini pada dasarnya adalah apa ya, report data yang secara default sih teman-teman bisa pakai yang elect atau pakai yang demo, ini juga boleh. Sorry. Biasanya pakai Excel saya, antara yang demo sama elect ini boleh dipakai. Contoh simpelnya sih yang demo gitu ya. Nah ini apa namanya? Ini akan membuat semacam resume gitu ya dari program yang kita buat tadi, dan itu dibuka dalam file Excel. Sebentar saya share dulu file Excel saya. Nah ini. Nah ini defaultnya seperti ini. Tapi outputnya memang terlalu banyak Pak. Jadi pada dasarnya sih ini datanya detail banget ya. Misalnya ini prosedur pertama gitu ya. Ini toolnya T1, Nmil ini, terus ini semuanya. Ini ada cukup banyak banget. Tapi saking banyaknya mungkin kadang-kadang ini membingungkan sih. Nah, mau yang lebih simpel dari ini, itu bisa gunakan yang ini. Bentar. Bisa gunakan yang, sorry. Kelihatan ya? Nah, ini NC report. Kemudian pilih yang elect. Elect ini lebih sederhana, tapi juga apa ya, agak kurang detail sih sebenarnya. Tapi dia lebih simpel. Nah ini, kelihatan nggak? Jadi file Excel saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya kelihatan. Nah ini di Kelihatan. sini hanya ada prosedur 1, flat, kemudian cutternya sekian, radiusnya sekian, side stepnya sekian, mastering strateginya roughing, point setnya minimum dan sebagainya. Ini bisa dipakai juga. Jadi apa namanya, minimal buat acuan bahwa kita buat program itu, ini loh ada beberapa tool, terus ada apa namanya, beberapa data yang ini. Memang ini kurang lengkap dibanding yang tadi, tapi saya pikir ini cukup membantu kalau misalnya kita menggunakan Simatron versi standar. Kalau misalnya beberapa customer yang pakai Simatron dari kami, yang legalnya gitulah ya, simpelnya, itu biasanya kita buatkan semacam customize. Nah ini kelihatan nggak? Ini sekarang screen saya Oke, kelihatan. Melebar. kelihatan ya?
Nah, ini di sini ada apa namanya view-nya seperti yang tadi. Kemudian di sini ada stock size-nya, kemudian ada rough spiral, kemudian ada finish tool-nya, kemudian ada apa namanya tipe cutter, data-data semuanya termasuk masking time itu ada semua. Ini pada dasarnya saya bisa share sih. Nanti kalau misalnya perlu kontak saya aja nggak masalah. Ini apa namanya? Biasanya sih umumnya kita buat ini itu untuk customer, tapi untuk sekarang ini saya sih nggak terlalu membedakan itu ya. Saya pengennya sih apa namanya? Kayak sekarang ini nih, saya buat acara semacam ini setiap minggu, itu kan ngumpulin teman-teman yang ada interest menggunakan Simatron. Kita saat ini nggak ada apa ya, nggak ada limitasi. Teman-teman mau pakai versi apapun itu, monggo gitu loh. Kita buat semacam wadah gitu ya. Kita buat semacam acara ini. Kita belajar bareng-bareng. Kita apa ya istilahnya kita bahas, kita kupas gitu ya Simatron. Mungkin sekarang ini masih sifatnya masih luas. Nanti mungkin kedepannya akan lebih spesifik. Misalnya mungkin di berikutnya kita akan hanya bahas tentang roughing misalnya. Nanti di berikutnya misalnya hanya finishing, terus 2,5 aksis, drill dan seterusnya. Nah, untuk minggu kemarin dan hari ini memang masih general begini, karena saya tahu ada beberapa teman yang baru join sekarang. Walaupun ini misalnya Mas Alif udah dari minggu lalu join, malah sebenarnya apa ya? Saya bikin ini karena salah satunya karena dia yang minta gitu. Jadi memang ada permintaan khusus daripada apa namanya, kalau misalnya private mungkin dari waktu dan tempat juga agak terkendala, kita bikin aja acara semacam ini. Oke. Cuman karena saya pikir juga kalau misalnya terlalu lama, kuotanya juga nanti ada teman-teman yang mungkin masih pakai kuota gitu ya, mungkin terkendala dengan itu ya. Ini kita batasi di apa namanya hanya 1 jam aja setiap minggunya. Mungkin awal-awal begini ya masih akan general banget. Mungkin kedepannya kita akan semacam bikinkan schedule gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk ikut, ya mendalami itu ya silakan ikut lagi. Tapi kalau misalnya enggak, nanti aja next-nya gitu. Kita akan semacam buatkan apa schedule-nya gitu ya. Tapi untuk kali ini ya kita masih gambaran umum lah. Walaupun ini masih general banget, saya pikir juga apa ya mungkin masih agak bingung. Mudah-mudahan kedepannya misalnya teman-teman sudah bisa sambil apa ya punya Simatron gitu ya yang bisa dipakai sekalian bikin latihan, nanti kita formatnya diskusi 2 arah pun nggak masalah. Oke, Bapak-bapak, ini karena sepertinya sudah 1 jam, saya khawatir ini akunnya mau dipakai lagi untuk meeting yang lain, jadi saya pikir untuk minggu ini kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa ya kira-kira kok tadi yang bagian ini terlalu cepat apa segala macam, nanti tolong diinfokan, dijapri aja ke saya nggak apa-apa via WA. Terus kalau misalnya ada materi yang kira-kira saya masih belum paham di sini nih, atau saya pengen ini segala macam, nanti tolong diinfokan ya. Jadi biar minggu depan kita bisa lebih fokus bahas itu. Oke. Saya pikir itu dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti mudah-mudahan ada banyak teman-teman lain yang bisa join bareng kita. Jadi apa namanya, semakin banyak mungkin ya semakin baguslah kita bisa saling kenal satu sama lain juga. Oke Pak, saya pikir itu dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan sedikit yang saya share ini bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silakan dijapri ya. Tolong nggak usah sungkan untuk kontak saya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih Pak Ari. Selamat siang. Terima kasih Pak Ari. Yang di-upload di YouTube ya Pak. Ya, habis ini langsung saya upload ke YouTube. Soalnya Oke. supaya saya bisa belajar lagi Pak, belajar ulang gitu Pak. Siap. Channel YouTube-nya tahu kan? Tahu Pak, namanya Hari Mulyanto. Oke, siap.
Oke, terima kasih semuanya. Ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.